Shalom DRP, apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah bersama Tuhan walaupun online Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini Tuhan supaya bisa sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati bangsa ini Tuhan supaya lebih lagi Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kau berkati pemimpinnya Tuhan supaya dapat memilih pilihan yang terbaik ya Tuhan. Kau berkati juga masyarakat-masyarakatnya Tuhan, warga-warga Indonesia Tuhan supaya menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan yang sakit Tuhan. Kau pulihkan ekonomi yang kurang ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan juga untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan supaya menjadi lebih baik lagi Tuhan, supaya menjadi contoh teladan Tuhan di kehidupan kami Tuhan, supaya pilihan-pilihannya yang terbaik Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk DRP Tuhan, Kau berkati Tuhan DRP ini Tuhan, anak muda zaman ini Tuhan, supaya menjadi contoh teladan Tuhan untuk sekelilingnya Tuhan, dapat membantu Tuhan bersesamanya Tuhan, menjadi berkat Tuhan buat orang lain ya Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk kota Depok Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau lindungi kami Tuhan, Kau sembuhkan yang sakit Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan, haleluya, shalom. Shalom. Shalom DRP, puji nama Tuhan, kembali pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah teman-teman. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita hari ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Solakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik, come on. Haleluya. Thank you Lord. Kami mau bersuka cita hari ini karena Kau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama katakan,
Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan teman-teman semua. Mari kita terus sembah Dia yuk teman-teman. Oralabaya syakana maya ralabaya ralaba. Syakana maya ralabaya ralaba. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Dan ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau senangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Oh ya ralabas syakana maya ralabaya syanu. Hallelujah Jesus. Mari sembah Tuhan Yesus teman-teman. Syaralabakana maya syane. Kami menyembahmu. Thank you Lord. Hallelujah. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Katakan, my heart longs to worship you. Yes, Lord. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you. Yes, Lord. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari sambil angkat tangan katakan, let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence
segenap hati kataku. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Kami menyembahmu Tuhan Yesus, kami menyembahmu, Engkau yang kami sembah. Haleluya. Shakanamaya Shano. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, sembah Dia teman-teman, sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Bersyukur jiwaku, amin. Tak akan berhenti aku memujimu. Tiada kasih yang sanggup melebihi kasih-Mu. Ku sembah Kau, ya Tuhanku. Bersyukur jiwaku. Yes Lord, tak akan berhenti aku memuji-Mu. Tiada kasih yang sanggup melebihi kasih-Mu. Ku sembah Kau, ya Tuhanku. Oh, bersyukur jiwaku. Yes, tak akan berhenti aku memuji-Mu. Tiada kasih yang sanggup melebihi kasih-Mu. Ku sembah Kau, ya Tuhanku. Sekali lagi katakan, bersyukur jiwaku. Amin. Tak akan berhenti aku memuji-Mu. Tiada kasih yang sanggup melebihi kasih-Mu. Ku sembah Kau, ya Tuhanku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Tuhanku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Tuhanku. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Teman-teman, kita mau merayakan teman-teman di RP yang berulang tahun di bulan Februari. Mari yang berulang tahun yuk sama-sama secara simbolis. Kita mau potong kuenya teman-teman, hitungan ketiga. Kita potong kuenya bersama-sama ya. Yang di rumah juga boleh secara
simbolis tangannya boleh gini ke depan. Bersama-sama hitungan ketiga, oke? 1, 2, 3. Yeay. Yuk nyanyi sama-sama. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lama. Sekali lagi katakan, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yuk buat kita semua yang berulang tahun, dan Mila akan berdoa untuk kita semua. Oke. Ya, mari kita bersatu dalam doa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Februari. Kiralabaya syandaralaba ralaba ralaba karalabaya syandaralaba takaralabaya ralaba. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat bulan Februari yang indah Tuhan. Terima kasih buat bulan Februari yang penuh kasih Tuhan Yesus. Saat ini, hari ini kami berdoa buat setiap teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Februari. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mereka Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka Bapa. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan, yang memberkati mereka Tuhan. Biar apapun yang teman-teman kami lakukan Tuhan Yesus, Tuhan yang buat berhasil Bapa. Kami menyerahkan teman-teman kami Tuhan setahun ke depan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar apapun pergumulan mereka, cita-cita mereka Tuhan, yang menjadi jawaban atas setiap doa mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom shalom DRPs. Kembali lagi di ibadah online DRP 232. Di sini kita mau bacain pengumuman untuk minggu ini. Untuk kalian yang ingin memberi persembahan, bisa langsung transfer atau scan barcode yang ada di layar ya. Teman-teman DRP sudah pada punya merchandise dari DRP 232 belum? Merchandise ada banyak loh. Ada hoodie, ada t-shirt, ada topi, dan ada tote bag. Tote bag itu ada 3 warna, ada yang marun, hijau, dan juga hitam. Kalau misalkan teman-teman mau beli, kalian bisa beli di @drp.merchandise. Di kondisi pandemi saat ini, tetap jangan lupa untuk baca renungannya DRPs. Kalian bisa baca renungan DRP 232 yang terbaru loh di aplikasi Bible U version. Yuk dibaca. Hai DRPs, DRP 232 telah merilis renungan baru yang berjudul Toxic Relationship. Kalian bisa langsung baca di aplikasi Bible U version. Tinggal search, lalu kalian tinggal mulai deh. Selain renungan-renungan yang ada, kalian juga akan diberikan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau udah selesai, jangan lupa kasih bintang 5-nya ya. God bless. Teman-teman udah pada denger single terbarunya DRP belum? Judulnya Bukti. Kalau kalian belum denger, kalian bisa denger ya di platform musik kesayangan kalian. Ada di Spotify, ada di Joox, Apple Music, dan juga ada di TikTok loh. Kalau kalian mau denger, kalian bisa denger di platform-platform tersebut. DRP 232 telah merilis single perdana Bukti yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revivo, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Untuk kalian yang belum gabung cool, yuk gabung sekarang sesuai tempat tinggal kalian ya. Teman-teman DRPs, supaya kita tetap stay connected, kalian bisa follow IG kita di @drp232 dan juga di listen.drp. Untuk info lainnya bisa scan barcode aja ya. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shalom DRPs, kita ketemu lagi di ibadah online DRP 232 hari ini. Sebelum kita mulai sharing hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Keralabaya shandaralabaralabaralabaralabaya shandaralabakaralabaya shanda. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Tuhan mempertemukan kami kembali lewat online Tuhan Yesus. Tuhan,
Tuhan yang memberkati sharing kami hari ini Tuhan Yesus. Aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati sharing hari ini. Biar sharing hari ini bisa jadi berkat buat setiap teman-teman di RP yang mendengarnya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, mulut lidah perkataan hamba-Mu Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, di Arpis kita gak kerasa ya udah sampai di akhir bulan Februari, dan walaupun kita masih ketemu lewat online, tapi aku percaya teman-teman di sana, di luar sana masih dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, dan kita juga masih tetap bisa stay connected lewat IG DRP dan juga listen. Oke, hari ini aku mau bawain sharing yang cukup sederhana, yang cukup singkat juga, tapi biarlah sharing ini bisa memberkati kita semua. Tema sharing aku hari ini adalah miracle atau mujizat. Pertama kali kalian dengar kata-kata mujizat atau miracle ini, apa sih yang terbesit di benak kalian gitu? Kalau aku sih, mujizat itu pasti sesuatu hal yang luar biasa, suatu hal yang besar, suatu hal yang impossible gitu, suatu hal yang mungkin nggak maksudnya nggak masuk akal gitu, dan sesuatu hal yang mungkin jarang terjadi gitu kan. Tapi apakah mukjizat itu hanya sebatas sesuatu hal yang besar atau sesuatu hal yang luar biasa aja? Nah, itu yang bakal kita mau omongin hari ini, di sharing hari ini. Oke. Kalau kita ngomongin tentang mukjizat dan kita tarik dalam kisah-kisah di Alkitab, kalian pasti udah sering lah gitu dengar tentang mujizat dari Alkitab gitu kan, dari kisah-kisah tentang mujizat gitu, dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, itu banyak banget kejadian-kejadian, kisah-kisah mujizat yang terjadi gitu, yang nggak terpikirkan oleh kita gitu, dan banyak banget cerita-cerita mujizat di Alkitab. Nah, hari ini aku aku ingat satu kisah mujizat yang menurut aku itu luar biasa banget, dan kisah mujizat yang mungkin ya belum pernah terjadi lagi sampai hari ini gitu. Ini bener-bener kayak bener-bener di luar nalar, dan kayaknya itu nggak mungkin lagi terjadi gitu kan. Kisahnya ada di Perjanjian Lama, itu ada di di Keluaran. Ini kisah tentang bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Nah, kita juga semua pasti udah familiar kan dengan kisah ini, dan kita baca dulu dari Keluaran 13. Ini adalah mujizat pertama yang menurut aku luar biasa banget di kisah bangsa Israel ini. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Oke, catat ya. Pertama, mujizatnya itu adalah berupa tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel. Mujizat yang kedua, menyeberangi laut Tebrau, itu ada di Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Coba bayangin, di zaman sekarang emang ada orang yang ngangkat tongkatnya dan belah lautan, dan menurut aku ini mujizat yang luar biasa banget dan belum pernah terjadi lagi gitu zaman ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ada di Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Oke, itu mukjizat terbesar yang ketiga. Kalian bisa bayangin gak sih, ada di padang gurun ada hujan roti gitu. Kalau kita tarik di kehidupan sekarang, mana mungkin gitu hujan roti, misalnya tiba-tiba kayak di Sawangan tuh hujan roti gitu kan, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Makanya aku nganggep ini tuh satu mujizat yang wow banget, dan ya belum pernah terjadi lagi gitu. Nah, selanjutnya ada di Keluaran 17 ayat 5.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Itu mukjizat keempat yang Tuhan buat bagi bangsa Israel. Pertama, dia kirim tiang api dan tiang awan. Kedua, dia kirim mana dari langit gitu, dia turunkan gitu. Lalu yang terakhir, Tuhan ketika mereka haus, Tuhan suruh Musa pukul gunung di Horeb dan akhirnya air keluar dari situ. Tapi kita lihat apa sih respon Israel setelah mereka menerima dan melihat mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Kita lihat di ayat 14. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini yang bangsa Israel kasih responnya ketika mereka mau seberangi laut Teberau. Lalu respon selanjutnya, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ini sungut-sungut bangsa Israel ketika mereka gak dapat makanan gitu. Mereka bukannya maksudnya minta pertolongan Tuhan, tapi mereka terus aja bersungut-sungut padahal mereka udah ngelihat mukjizat yang Tuhan lakukan buat mereka gitu. Nah, ini adalah satu respon yang salah yang Israel lakukan ketika mereka mengalami mukjizat itu sendiri gitu. Nah, kalau kita udah baca ayat itu tadi dan kita udah dengar kisah tentang Israel, sekarang pertanyaannya adalah, udah sadar belum sih kita kalau hidup kita ini penuh dengan mukjizat Tuhan? Apakah kita kayak bangsa Israel gitu? Padahal kita udah melihat, padahal kita udah mengalami mukjizat itu, tapi nggak sadar dan atau bahkan malah bersungut-sungut gitu akan apa yang udah kita alami, apa yang udah kita dapat dari Tuhan gitu. Nah, ada satu cerita ketika aku sharing khotbah ini, sharing hari ini, kenapa aku bisa bawain hal ini gitu. Jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu ketika Yosua chat aku buat minta sharing hari ini, dia bilang, Mil, lo isi sharing ya bulan Februari buat DRP gitu. Terus aku bilang kayak, oh sorry Yos, gue gak bisa karena ini gitu. Aku bilang aku gini pokoknya gak bisa gitu kan. Oke, selesai sampai di situ, besoknya aku berangkat kerja kan, naik motor di Bonceng. Nah, terus di perjalanan itu tiba-tiba Tuhan bawa aku flashback gitu dengan kehidupan aku, dengan pekerjaan aku yang sebelumnya. Jadi dulu tuh sebelumnya aku kerja di Kemang, Jakarta Selatan, dan itu hampir 5 tahun. Dan setiap hari itu aku berangkat diantar pakai motor dari Parung ke Lebak Bulus, atau kadang juga dari Parung ke Kemang. Itu kan perjalanan yang cukup jauh gitu kan. Dan di situ Tuhan kayak bawa aku ngelihat perjalanan aku selama ini gitu. Dan di situ Tuhan kayak nunjukin selama ini tuh aku selalu dalam penyertaan Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan gitu. Aku tuh di perjalanan selalu dilindungi Tuhan, walaupun terkadang banyak hal-hal yang terjadi gitu di depan aku. Misalnya ketika aku lagi naik motor, ternyata di depan aku tuh ada orang yang ngalamin kecelakaan gitu. Terus dalam pikiran aku, bisa aja kan itu sebenarnya gue yang kecelakaan gitu, bisa aja tuh gue yang jatuh pada saat itu, tetapi enggak gitu. Tapi gue lolos dari hal itu. Kayak gitu. Terus setelah ada bayangan-bayangan tentang masa lalu kayak gitu, tiba-tiba ada suara yang ngomong sama aku gitu. Dan aku percaya itu Roh Kudus. Dia bilang gini, pernah gak sih lo selama ini naik motor, pernah gak sih kamu selama ini naik motor di Bonceng, sekali aja jatuh, sekali aja kecelakaan, pernah gak? Suara itu jelas banget di telinga aku. Dia bilang kayak gitu, pernah gak sih kamu selama kurang lebih 5 tahun ini lecet sedikit pun, luka sedikit pun? Enggak kan? Dia bilang kayak gitu.
Terus aku langsung diem gitu, dan ya iya sih nggak pernah ya. And then at that moment I realized that my life is always under His protection, and that's a great miracle for me. Ketika itu aku sadar bahwa ternyata hidup aku nih sebenarnya penuh dengan mujizat Tuhan gitu. Kenapa aku bilang sadar? Karena selama ini aku tuh menganggap mujizat itu sesuatu hal yang besar gitu. Mujizat itu hanyalah sesuatu hal yang besar, kayak contohnya orang sakit kanker terus sembuh. Mereka berdoa terus sembuh. Itu aku ngiranya mujizat tuh kayak gitu aja gitu. Benar itu mujizat buat mereka. Tapi apakah kita harus tunggu kita sakit kanker dulu, terus kita sembuh, baru kita bilang kita mengalami mujizat? Apakah kita perlu untuk nunggu sampai kita lumpuh dulu, terus kita bisa berjalan, baru kita bilang hidup kita itu pernah terjadi mujizat? Enggak. Ternyata aku salah. Ternyata setiap kejadian, hal-hal kecil, hal-hal sederhana dan simpel yang terjadi dalam hidup aku dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan, itu sebenarnya mujizat terbesar dalam hidup aku. Kayak gitu. Dan setelah itu aku mikir lagi gitu. Bukankah ketika kita setiap pagi bangun tidur, terus kita masih bisa cium bau-bau apapun dan mengecap rasa apapun, bukankah itu satu mujizat? Di tengah pandemi seperti ini, di tengah setiap aktivitas kita yang udah mulai banyak, di tengah pekerjaan kita, di tengah pelayanan kita. Karena banyak orang di luar sana, ketika mereka bangun tidur, tiba-tiba mereka udah gak bisa nyium apa-apa. Mereka udah gak bisa mengecap rasa apa-apa. Aku punya suatu cerita tentang hal ini. Jadi aku punya sepupu di Jakarta. Terus selama yang kemarin stay at home itu, kita kan semua di rumah kan gak bisa keluar gitu. Dia juga di rumah sama keluarganya gitu, gak keluar-keluar. Tapi ada satu ketika dia harus keluar ke kampusnya karena suatu hal yang mendesak gitu. Jadi dia keluar kampusnya, terus dia pulang ke rumah. Habis itu dia ya istirahat segala macem, dan besok pagi dia bangun, dia tiba-tiba demam tinggi dan nggak bisa cium bau-bau lagi. Dan akhirnya dia di swab. Habis di swab ternyata dia positif gitu kan, COVID. Nah, segampang itu buat badan kita tuh kena virus-virus gitu, tapi kita nggak kena gitu. Kita masih aman-aman aja. Padahal kayak contohnya aku kerja, tapi pelayanan juga. Tapi sampai hari ini aku masih aman, masih sehat, dan kalian pun begitu. Di tengah setiap kesibukan kalian gitu, apapun itu, tapi kalian masih sehat sampai hari ini. Itu mujizat buat kalian. Itu mujizat buat kita. Dan bukankah kita bangun setiap pagi masih lihat mama kita masak di dapur, masih lihat papa kita bisa kerja, masih lihat kakak, adik kita masih bisa ngelihat seluruh keluarga kita ada di rumah. Bukankah itu suatu mujizat di tengah zaman saat ini? Banyak orang di luar sana yang berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun ini gak bisa ketemu keluarga mereka. Kita harus bersyukur sampai hari ini kita masih bisa ngobrol, ketawa-ketawa sama keluarga kita. Kita harus hargain itu, teman-teman. Dan bukankah di tengah pandemi seperti ini, di tengah perekonomian yang mulai turun saat ini, dan kamu dan kita masih punya pekerjaan yang stabil, bukankah itu suatu mujizat buat kita? Banyak banget orang di luar sana yang nangis karena di PHK oleh perusahaannya. Banyak banget toko-toko di luar sana yang tutup, puluhan toko yang tutup, puluhan store-store yang tutup, bahkan store yang terkenal sekalipun itu tutup, dan banyak banget pegawai yang kena PHK. Tapi kita di sini masih punya pekerjaan yang tetap. Bahkan malah ketika orang di PHK, kita malah dapat pekerjaan yang baru. Bukankah itu suatu mujizat buat kita? Iya, itu mujizat buat kita. Buat kamu dan buat aku. Jadi jangan tunggu hal-hal yang kita rasa besar atau kita anggap hidup gue mah selama ini biasa aja kok, gak ada mujizat-mujizatnya. Padahal
hidup kita itu penuh banget dengan mujizat dan kita harus sadar akan hal itu. Nah, setelah kita sadar bahwa hidup kita penuh mujizat, setiap harinya itu bagi kita adalah suatu mujizat. Di saat itulah baru saatnya kita berdoa buat orang-orang di luar sana yang sedang menantikan mujizat itu. Kenapa? Karena kita harus sadar dulu bahwa hidup kita penuh mujizat. Baru kita bisa doain orang lain. Contohnya, kayak misalnya kita harus bersyukur dulu kan, baru bisa ngasih tahu orang untuk bersyukur. Karena percuma kalau kita nggak sadar dulu, tapi nyuruh orang, tapi berdoa buat orang agar mereka mengalami mujizat. Sementara kita nggak sadar atau bilang, gue sebenarnya nggak nerima mujizat tuh. No, kalian harus sadar dulu. Dan baru abis itu kita berdoa buat mereka yang sedang menantikan mujizat Tuhan itu. Dan seperti kisah-kisah di Alkitab, banyak kisah-kisah di Alkitab gitu ya, yang Tuhan memakai orang-orang sebagai perantara buat dia agar orang lain mengalami mujizat itu. Kayak contoh tadi, Tuhan pakai Musa untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan pakai Musa dan tongkatnya untuk membelah Laut Teberau. Dan masih banyak banget kisah-kisah Alkitab yang Tuhan pakai seseorang untuk melakukan mujizat itu. Di Perjanjian Baru, kayak setelah Tuhan terangkat ke surga, dia pakai murid-muridnya untuk sembuhin banyak orang, untuk melakukan mujizat-mujizat yang besar. Banyak banget kisah-kisah di Alkitab tentang itu. Nah, jadi Tuhan juga bisa pakai kita sebagai perpanjangan tangannya untuk melakukan mujizat buat orang lain yang sedang menantikan mujizat itu, teman-teman. Jadi siapapun aku, siapapun kalian di luar sana, bisa dipakai Tuhan untuk menjadi perantara mujizat itu. Tapi persoalannya, kita udah sadar atau belum kalau hidup kita penuh dengan mujizat? Baru kita bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Gitu teman-teman. Dan kita harus percaya, our life is the miracle, so don't ever waste it. Gitu. Dan gimana sih caranya supaya kita tuh sadar gitu kalau hidup kita tuh penuh dengan mujizat? Aku punya satu cara yang aku baru temuin gitu. Kayak kalian harus ambil satu waktu sendiri. Terus di satu waktu sendiri itu kalian renungin hidup kalian yang udah kalian lalui gitu. Yang udah kalian lalui, kalian renungin. Dan di situ kalian bakal sadar, kalian bakal keinget, Tuhan bakal ingetin kalian, ini loh Mil yang pernah gue lakuin sama lo, ini loh hal-hal yang pernah aku lakuin sama kamu gitu. Dan itu adalah mujizat yang aku berikan buat kamu. Jadi kalian bisa ambil waktu tenang kalian, atau pada saat-saat teduh kalian renungin kehidupan kalian. Dan dari situ kita bisa sadari, kita bisa menyadari bahwa hidup kita itu ternyata penuh dengan mujizat Tuhan. Ya gitu teman-teman. Dan inilah akhir sharing aku hari ini. Biarlah kiranya sharing aku hari ini bisa memberkati kita semua, bisa menguatkan kita semua, dan bisa bikin kita semua juga sadar bahwa ternyata hidup kita ini penuh dengan mujizat, dan jadilah perantara mujizat buat orang-orang lain. Dan sebelum kita mengakhiri sharing kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat sharing hari ini Tuhan Yesus. Sharing yang singkat Tuhan Yesus, tapi biar sharing hari ini Tuhan bisa memberkati teman-teman di luar sana yang menonton ibadah online ini Tuhan Yesus. Tuhan juga biar setiap kami Tuhan, mulai dari hari ini kami sadar bahwa hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan Yesus. Kalau hidup kami ini selalu dipenuhi dengan mujizat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biar mulai hari ini juga Tuhan kami bisa bergerak, kami bisa berdoa buat teman-teman kami di luar sana, buat setiap orang-orang di luar sana yang sedang menantikan mujizat-Mu itu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menjadi
perantara, menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk melakukan mujizat itu Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Bapa. Biar kami semua juga selalu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Setiap diarpis di luar sana juga selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati kuliah mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan Yesus. Biar kami selalu ada dalam perlindungan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.